Om Swastiastu. Selamat datang saya ucapkan kepada Dewan Penguji yang saya hormati Ibu Dr. Desa Nyoman Sriwirastuti SEAK MSI, yang saya hormati Ibu Putu Eka Dianita Mafilianti Dewi SSTAK MSI, yang saya hormati Ibu Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi SEMSI. Perkenalkan, saya Koma Agamis Mandaya dengan NIM 177105137. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Akses Permodalan, Motivasi dan Minat Menggunakan E-commerce terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Terbelakang, berdasarkan data yang saya peroleh dari Distek Perinkop UKM Kabupaten Buleleng pada tahun 2020 mengenai perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng. UMKM di Kabupaten Buleleng dari tahun 2016 hingga 2020 jumlahnya selalu mengalami peningkatan. Seiring dengan jumlah peningkatan yang terjadi, terdapat beberapa kendala terkait kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Hasil pengamatan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki kinerja yang cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya jumlah UMKM tetapi tidak dengan pengembangan usahanya. Pernyataan tersebut dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menyatakan UMKM di Kabupaten Buleleng memiliki prospek usaha kurang baik yang paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya, yaitu sejumlah 5.231. Prospek usaha di sini menjelaskan terkait peningkatan penurunan atau tetap terkait dengan perkembangan usaha para pelaku UMKM. Terlihat bahwa Kabupaten Buleleng memiliki jumlah prospek usaha lebih buruk yang paling besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Beberapa penyebabnya yaitu modal yang kurang memadai, literasi keuangan yang rendah, motivasi kerja yang belum maksimal, dan pemanfaatan teknologi yang kurang maksimal. Selain itu, akses modal juga belum maksimal karena UMKM lebih banyak menggunakan modal sendiri sehingga sulit untuk berkembang dan meningkatkan produksi. Hal yang menyebabkan penurunan pendapatan dan kurang maksimalnya akses modalan yaitu kinerja UMKM itu sendiri. Beberapa hal yang terkait dengan kinerja diantaranya kinerja dapat menyediakan informasi yang relevan dengan pengambilan suatu keputusan sehingga dengan begitu pelaku usaha dapat mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja UMKM-nya. Identifikasi masalah dan pembatasan masalah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada usaha mikro kecil dan menengah, yaitu yang pertama, persaingan oleh para pelaku UMKM, yang kedua, sektor perbankanlah yang memiliki literasi keuangan yang tinggi dibandingkan sektor-sektor lain, yang ketiga, UMKM sulit untuk mendapatkan modal karena adanya kendala pada bagian administrasi dan perizinan. Yang selanjutnya, berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, penulis membuat beberapa penjelasan masalah. Penelitian ini hanya membahas terkait variabel literasi keuangan, akses permodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM? Yang kedua, apakah akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM? Yang ketiga, apakah motivasi terpengaruh positif terhadap kinerja UMKM? Yang keempat, apakah minat menggunakan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM? Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan, akses permodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM. Adapun penggunaan atau manfaat yang diharapkan melalui pelaksanaan penelitian ini adalah yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris mengenai teori atribusi dengan pengujian variabel literasi keuangan, akses permodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian yang kedua yaitu manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pelaku UMKM dan juga mampu menangkap peluang yang ada di pembentukan suatu kebijakan guna dimanfaatkan untuk pengembangan sebuah UMKM. Kajian teori, di mana pada penelitian ini menggunakan grand teori, teori atribusi. Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan orang lain. Dalam teori atribusi juga mencoba menjelaskan apa yang menyebabkan motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Teori atribusi dibagi menjadi dua, yaitu teori atribusi internal dan atribusi eksternal, di mana internal merupakan sikap yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi seseorang, sedangkan eksternal merupakan sikap seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar diri seseorang seperti lingkungan sekitar, merupakan salah satu faktor eksternal seseorang berperilaku. Pada penelitian ini menggunakan teori atribusi karena teori ini dapat digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai faktor dari dalam dari luar yang berpengaruh pada kinerja, seperti faktor dari dalam internal yang mempengaruhi kinerja UMKM. Pada penelitian ini adalah literasi keuangan,
motivasi pelaku UMKM, serta minat dalam menggunakan e-commerce. Sedangkan faktor dari luar eksternal adalah akses permodalan. Selain grand teori atribusi, penelitian ini juga didukung dengan teori pendukung, yaitu definisi kinerja UMKM, literasi keuangan, motivasi, akses permodalan, dan minat menggunakan e-commerce. Kerangka pemikiran dan hipotesis, di mana literasi keuangan berhubungan dengan kinerja UMKM, akses permodalan berhubungan dengan kinerja UMKM, motivasi berhubungan dengan kinerja UMKM, minat menggunakan e-commerce berhubungan dengan kinerja UMKM. Yang berikutnya adalah hipotesis, di mana hipotesis yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hipotesis yang kedua, akses permodalan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hipotesis yang ketiga, motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Hipotesis yang keempat, minat menggunakan e-commerce berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Metode penelitian, di mana pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitiannya di Kabupaten Buleleng. Sumber data, data primer. Untuk populasi dari penelitian ini, yaitu seluruh UMKM Kabupaten Buleleng yang tercatat memiliki izin berjumlah 794. Kemudian untuk sampel penelitian ini menggunakan pengukuran sampel Slovin sebagai berikut, dengan standar error 10%, sehingga sampel yang didapatkan sejumlah 89. Indikator penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama, kinerja UMKM, pendapatan, volume penjualan, laba usaha. Yang kedua, literasi keuangan, pengetahuan keuangan, perilaku keuangan, sikap keuangan. Yang ketiga, minat menggunakan e-commerce, kemampuan daripada komputer, minat menggunakan, manfaat penggunaan. Kemudian yang keempat, akses permodalan, informasi kredit personal, prosedur UMKM dalam mengakses modal. Kemudian yang kelima yaitu motivasi, mengetahui peran motivasi, ingin meningkatkan perekonomian keluarga, memperoleh posisi yang lebih baik di lingkungan sosial, memberikan bantuan untuk orang lain. Metode dan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu ada uji instrumen, uji klasifikasi, uji hipotesis, di mana uji instrumen dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik dilakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Dan uji hipotesis dilakukan uji analisis linear berganda, analisis uji T, uji koefisien determinasi, atau adjusted R-square. Hasil dan pembahasan, di mana bab ini membahas tentang hasil analisis penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan, akses permodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Pembahasan pada hasil analisis meliputi karakteristik responden, statistik deskriptif, pengujian instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu jenis kelamin perempuan dengan persentase 34,83%, laki-laki dengan persentase 65,17%. Kemudian pendidikan terakhir SD 12,36%, SMP 5,62%, SMA atau SMK 47,19%, diploma 13,48%, sarjana 21,35%. Kemudian usia 20-29 tahun 39,33%, 30-39 tahun 26-96%, 40-49 tahun 21,35%, 50-69 tahun yaitu 12,36%. Kemudian pendapatan lebih dari 50 juta yaitu 32,58%, 50 juta sampai 500 juta 25,84%, 500 juta sampai 5 miliar 31,45%, 5 miliar sampai 10 miliar 4,49%, kurang dari 10 miliar 5,62%. Hasil analisis statistik deskriptif, di mana variabel yang pertama yaitu literasi keuangan dengan skor minimal 2,89, skor maksimal 4,67 dengan nilai rata-rata 3,6816 yang berarti mendekati 4. Responden setuju terhadap indikator penyataan dengan standar deviasi 0,33801 yang lebih kecil dari rata-rata, menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. Yang kedua, akses permodalan dengan skor minimal 3,25, skor maksimal 5,00 dengan nilai rata-rata 424,16 yang berarti responden setuju terhadap indikator penyataan dengan standar deviasi 0,46382 yang berarti menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. Kemudian motivasi, skor minimal 3,50, skor maksimal 5,00 dengan nilai rata 43792
yang artinya responden setuju terhadap indikator pernyataan dengan standar deviasi 0,4,0437 lebih kecil dari rata-rata yang menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. Kemudian yang keempat, minat menggunakan e-commerce, di mana skor minimalnya 3,00, skor maksimalnya 5,00 dengan nilai rata-rata 43079 yang menandakan bahwa responden setuju terhadap indikator pernyataan. Standar deviasi 0,41785 lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. Kemudian yang terakhir yaitu variabel kinerja UMKM, di mana dengan skor minimal 3,33, skor maksimal 5,00, nilai rata-rata 4,2884 yang berarti responden setuju terhadap indikator pernyataan dengan standar deviasi 0,4558 yang berarti lebih kecil dari rata-rata menunjukkan bahwa data kurang bervariasi. Uji validitas, di mana syarat item pernyataan dinyatakan valid adalah R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai signifikasi kurang dari 0,05, di mana pada penelitian ini semua variabel memiliki nilai signifikansi yaitu 0,000. Jadi seluruh item pertanyaan pada variabel penelitian ini dinyatakan valid. Uji reliabilitas, di mana syarat item pernyataan dianggap reliable untuk digunakan yaitu nilai kromosom alfanya lebih besar dari 0,7. Nilai masing-masing kromosom alfa pada variabel penelitian ini menunjukkan lebih besar dari 0,7. Maka dari itu item pernyataan pada penelitian ini dinyatakan reliable untuk digunakan. Hasil uji asumsi klasik, di mana uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov, di mana syarat dari tes ini adalah nilai asim signifikannya lebih dari 0,05. Bisa dilihat pada tabel, nilai asim signifikan pada penelitian ini lebih besar dari 0,05. Maka dari itu dapat dinyatakan data terdistribusi secara normal. Uji multikolinearitas, di mana syarat pada uji ini adalah nilai toleransinya lebih dari 0,10 dan VIF-nya kurang dari 10. Nah, bisa dilihat pada tabel, pada penelitian ini nilai toleransinya masing-masing variabel lebih dari 0,10, sedangkan nilai VIF-nya masing-masing variabel kurang dari 10. Maka dari itu seluruh variabel penelitian ini dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas, di mana pada penelitian ini uji heteroskedastisitasnya menggunakan uji Gleiser, di mana syarat dikatakan bebas heteroskedastisitas yaitu nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan bisa dilihat pada tabel masing-masing variabel nilai signifikansinya melebihi dari 0,05. Maka dari itu dinyatakan seluruh variabel bebas pada penelitian ini dikatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Regresi linear berganda yang pertama yaitu menangani nilai koefisien pada variabel bebas penelitian ini keseluruhannya bergerak ke arah positif. Kemudian dihitungnya dari variabel penelitian ini lebih besar dari tabel yang telah ditentukan yaitu sejumlah 1,96, yang berarti bahwa seluruh variabel pada penelitian ini berpengaruh. Kemudian nilai signifikasinya dari variabel pada penelitian ini untuk seluruhnya kurang dari 0,05. Maka dari itu dinyatakan seluruh variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh signifikan. Uji koefisien determinasi, di mana pada penelitian ini menggunakan adjusted R-square. Nilai adjusted R-square pada penelitian ini yaitu 0,898, di mana berarti bahwa 89,8% variabel bebas mempengaruhi variabel terikat pada penelitian ini, sedangkan 10,2% lainnya sisanya yang berarti bahwa dipengaruhi oleh variabel faktor-faktor lain yang tidak ada pada penelitian ini. Hasil dari penelitian, pembahasan hasil penelitian, di mana yang pertama pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, di mana teori atribusi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan orang lain.
Dalam hal ini, literasi keuangan memiliki kaitan dengan tindakan atau kinerja UMKM. Karena literasi keuangan berhubungan dengan pengetahuan serta kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. Apabila seseorang tersebut mampu mengelola keuangan dengan baik, maka tentunya dapat membantu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Maka dari itu, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja. Kemudian, hasil ini juga mendukung teori-teori penelitian terdahulu. Pengaruh akses pengenalan terhadap kinerja UMKM. Berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa akses permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, di mana teori atribusi menjelaskan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Atribusi eksternal merupakan sikap seseorang yang disebabkan oleh faktor di luar diri seseorang seperti lingkungan sekitar, merupakan salah satu faktor eksternal seseorang berperilaku. Dalam hal ini, mendapatkan akses permodalan merupakan bantuan yang didapat dari eksternal perusahaan. Kemudian, dana yang dapat digunakan UMKM untuk berinovasi dan mengembangkan usahanya, sehingga akses permodalan berhubungan positif dengan kinerja. Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian-penelitian terdahulu. Pengaruh motivasi terhadap kinerja UMKM, di mana berdasarkan teori dan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, di mana teori atribusi menjelaskan apa yang menyebabkan motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Teori atribusi juga menyatakan tindakan seseorang timbul dari faktor dari dalam dan dari luar diri itu sendiri. Motivasi yang dimiliki seseorang, baik dari dalam atau dari luar, akan mempengaruhi tindakan dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh pelaku UMKM, di mana tindakan dan pengambilan keputusannya akan berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Maka dari itu, motivasi berhubungan positif dengan kinerja. Dan hasil dari penelitian ini juga mendukung penelitian-penelitian terdahulu. Pengaruh minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM, di mana berdasarkan teori dan hasil penelitian, hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa minat menggunakan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM, di mana berdasarkan teori atribusi dijelaskan apabila individu memperhatikan tindakan seseorang, hal tersebut berarti mereka mencoba menemukan apakah hal tersebut disebabkan oleh faktor dari dalam atau dari luar diri seseorang tersebut. Dalam hal ini, pelaku UMKM dimudahkan dengan adanya teknologi. Usaha yang dijalankan akan lebih dikenal apabila kita mau belajar dari pesaing dan berusaha atau memiliki minat menggunakan e-commerce, maka usahanya dapat mengalami peningkatan. Kemudian, hasil penelitian ini juga mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu. Implikasi pada penelitian ini. Yang pertama, implikasi teoritis. Untuk implikasi teoritis, hasil penelitian ini dapat memperkuat hasil penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh literasi keuangan, akses permodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce terhadap kinerja UMKM. Kemudian yang kedua, implikasi praktis. Secara praktis, penelitian ini akan berimplikasi kepada para pelaku UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa literasi keuangan, akses permodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng yang sudah memiliki UMK. Melalui penelitian ini, pelaku UMKM perlu melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kembali mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja UMKM sehingga UMKM dapat terus berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian negara. Baik, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan simpulan dan saran, di mana simpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan variabel literasi keuangan, akses permodalan, motivasi, dan minat menggunakan e-commerce berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Buleleng. Kemudian sarannya ada dua, yaitu bagi pelaku UMKM dan bagi peneliti selanjutnya, di mana bagi pelaku UMKM perilaku diharapkan dapat mempertimbangkan mengenai perilaku keuangan dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan usaha. Selain itu, pelaku UMKM juga dapat diharapkan memperhatikan prosedur dalam mengakses modal seperti prosedur pinjaman. Pelaku UMKM diharapkan lebih teliti dan cermat dalam memilih perusahaan yang menyediakan jasa pinjaman. Kemudian bagi peneliti selanjutnya itu diharapkan dapat memaksimalkan hasil penelitian dengan menguji variabel bebas lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja UMKM sesuai dengan teori atribusi seperti faktor kebijakan pemerintah dan faktor tenaga kerja yang masih jarang diteliti. Kemudian selain itu, penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menggunakan mix method dalam penelitiannya untuk dapat mendukung hasil penelitian kuantis secara kualitatif, sehingga hasil penelitian berupa angka dapat didukung oleh jawaban responden berupa hasil wawancara. Sekian presentasi skripsi yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan para mesanti.
Om Santi 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 Om.